Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Oktaviani dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint dari perubahan budaya dengan mengangkat channel YouTube Isayang guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Budaya. Channel YouTube Isayang merupakan channel YouTube yang berisikan daily vlog, cerita perjalanan, pengalaman Isayang menetap di Taiwan. Channel YouTube Isayang memiliki 299 subscribe. Isayang merupakan keluarga negara Indonesia yang menetap di Taiwan, bekerja sebagai tenaga kerja wanita dan menyambil pekerjaan sebagai seorang YouTubers. Bahkan hingga saat ini Isayang sudah berhasil mendapatkan penghargaan Silver Play Button dari YouTube. Awal Isayang membuat sebuah channel YouTube dimulai pada September pada tahun 2015 hingga sampai dengan sekarang. Perjalanan Isayang di Taiwan yang pertama dimulai dari cerita kakak ipar. Di sini Isayang bisa dibilang perekonomian keluarganya itu minim. Yang kedua, Isayang belajar bahasa Taiwan di PT. Di PT ini Isayang belajar berbahasa Taiwan dengan alat seadanya, alat yang minim seperti buku. Isayang belajar di PT ini tidak lama, hanya berlangsung 3 bulan. Tetapi menurut Isayang bahasa Taiwan sangat sulit karena apa yang ia pelajari di PT sebelum berangkat ke Taiwan tidak sama dengan apa yang orang Taiwan ucapkan saat udah menetap di Taiwan. Isayang bekerja di bagian informal atau PRT. Awal pertama Isayang bekerja, dia mengurusi ayah dari majikannya. Setelah selang beberapa waktu ia bekerja, ayah dari majikannya meninggal. Dan sekarang Isayang merawat lansia ibu dari majikannya. Sistem kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak, baik Isayang sendiri maupun majikannya. Awal pertama bekerja, Isayang dikontrak selama 3 tahun. Dan di sana Isayang bekerja serba-serbi seperti memasak, menyapu, mengepel, mengurus seorang lansia ibu dari majikannya. Selang waktu dengan majikannya, kontrak Isayang pun selama 3 tahun yang telah disepakati habis. Di sini majikannya menambahkan atau mensepakati sistem kontrak dengan Isayang. Dan Isayang di sini nyaman bekerja sebagai TKW di rumah majikannya. Isayang mensepakati kontrak lagi selama 3 tahun. Di sini Isayang tidak bisa pulang kampung karena sistem kontrak di sini sudah disepakati antara kedua belah pihak. Pertukaran budaya dari budaya Indonesia ke budaya Taiwan. Yang pertama itu jelas dari bahasa. Dari segi bahasa sudah jelas berbeda dari bahasa Indonesia. Kita harus bisa membaca atau memahami bahasa di mana kita tinggal. Di sini Isayang mulai memahami bahasa Taiwan. Pertama belajar di PT. Yang kedua dengan belajar di handphone, mentranslate ataupun menggunakan fasilitas seadanya. Tentu bahasa merupakan patokan pertama Isayang untuk dapat bekerja di Taiwan. Yang kedua,
tentunya beradaptasi dengan lingkungan baru. Beradaptasi dengan lingkungan baru tentunya semua orang yang bisa tinggal atau menempati suatu wilayah harus bisa beradaptasi dengan baik dengan organisasi kecil, anggota kelompok kecil maupun keluarga yang baru dikenal. Di sini Isayang beradaptasi dengan anggota keluarga dari majikannya itu cukup baik, sehingga Isayang sering mendapat bonus dari majikannya karena Isayang tidak pernah membantah atau neko-neko dalam bekerja. Yang ketiga, perubahan yang terjadi dari diri Isayang. Yang pertama, dari sisi perekonomian, Isayang sudah membantu perekonomian keluarganya, mengangkat derajat keluarganya dari segi ekonomi. Sebelumnya niat Isayang berangkat ke Taiwan itu guna untuk melunasi hutang kepada keluarga suaminya yang bernilai 10 juta. Disitulah niat terbesar Isayang untuk bekerja, untuk melunasi hutang dan merelakan meninggalkan anak dan suaminya yang jaraknya cukup jauh, tidak bisa pulang apabila belum menghabiskan kontrak dengan majikannya. Yang keempat, konsekuensi yang Isayang dapatkan dari bekerja di Taiwan tentunya tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Itu merupakan kesedihan tersendiri bagi Isayang, di mana di saat merayakan Idul Fitri baik puasa, Isayang menetap di Taiwan dan tidak bisa berkumpul merayakan hari kemenangan dengan keluarganya. Tentunya itu merupakan semangat yang tersendiri untuk membantu dan melihat keluarganya bahagia. Yang bisa diambil dari channel YouTube Isayang, yang pertama membantu perekonomian keluarga. Tentunya karena selama Isayang bekerja di Taiwan, Isayang bisa melunasi hutang kepada pihak suaminya senilai 10 juta. Di sini Isayang dapat membantu meringankan beban suami. Yang kedua, merubah pola pikir, di mana kita harus bisa merubah kehidupan kita dari yang terlihat lemah oleh seseorang, harus menjadi seseorang yang kuat dengan konsekuensi yang diambil, baik itu meninggalkan keluarga ataupun orang-orang yang disayang. Yang ketiga, dari pembelajaran yang dapat diambil dari channel YouTube-nya, menerapkan kedisiplinan. Tentunya Isayang selama bekerja di Taiwan, kedisiplinan paling utama, karena di sana Isayang harus bangun pagi, harus mengerjakan ini itu pada tepat waktu, tidak boleh terlalu lalai atau menggunakan handphone, sering memainkan handphone atau tidur. Isayang harus menerapkan kedisiplinan, harus menata, mengatur semua orang yang ada di rumah, baik itu memasak pada tepat waktu, membangunkan anak-anak untuk pergi sekolah, menyiapkan bekal, dan mengurus lansia itu merupakan kesanggupan atau ketegapan tersendiri gitu, karena orang tua harus ini itu, kita harus siap dalam keadaan apapun membantu, baik merawat lansia dari ibu dari majikannya. Dan yang dapat diambil dari channel YouTube Isayang, menurut saya banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil.
Yang pertama, perubahan budaya yang dialami Isayang, terutama ketika saat bekerja. Seharusnya budaya tepat waktu juga bisa diterapkan di Indonesia, dan perubahan budaya tidak bisa kita tolak ketika kita berada di suatu lingkungan baru. Mau atau tidak, bisa atau tidak, kita harus bisa membiasakan diri dengan budaya di lingkungan baru kita agar kita tidak sulit untuk beradaptasi ataupun bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Kita pun harus membiasakan untuk menerapkan kehidupan yang baru sesuai dengan lingkungan yang kita tempati. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, tetaplah berjuang demi seseorang. Walaupun itu kadang membuat sebuah jarak pertemuan antara kamu dengan orang yang paling kamu sayang sekalipun. Demi sebuah perubahan yang terjadi pada dirimu, demi merubah kehidupan atau nasib agar menjadi lebih baik. Intinya, jalani, nikmati, syukuri. Apapun yang terjadi, itulah dirimu. Takdir akan membawamu ke jalan yang lebih baik. Semoga channel Isayang tetap menjadi channel yang terbaik dan mendapatkan penghargaan untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari channel YouTube Isayang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.